Shalom. Di dalam segala keadaan, mari kita membawa ucapan syukur. Bahkan di tengah keadaan yang sulit, kita membawa korban ucapan syukur. Kata korban berarti ada sesuatu yang dimatikan. Mungkin saat ini keadaan Anda sedang lemah, sedang tawar, sedang sakit. Tetapi marilah, karena Kristus, di dalam Kristus, oleh Kristus, kita mau mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Worship for healing membawa kita boleh sungguh naik menyembah Tuhan. Terjadi kesembuhan secara jasmani. Jiwa kita boleh disegarkan. Roh kita boleh dibangkitkan menyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi Tuhan setiap kami masuk di dalam hadirat, membawa penyembahan kami, membawa ucapan syukur dan doa-doa kami naik di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan bertahta di atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari gereja Tuhan, sekali lagi kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Mari bersama-sama angkat tangan kita katakan, ku bawa korban syukur ke tempat
syukur kita kepada Tuhan. Bergembang kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur Kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari biarlah saat ini bawa korban ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat penyembahanmu yang terbaik bagi Allah kita. Kami bawa sembah kami hanya bagi-Mu, Engkau Yesus. Terima kasih sebab Engkau Allah yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa korban syukur. Kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Bawa korban ucapan syukur hanya bagi Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan yang maha Haleluya. Tiada yang lain yang kami sembah, hanya Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Jesus, we love you, Lord. Jesus, we worship you, Lord. Tiada seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami bisa datang tinggal di dalam hadirat-Mu, membawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau layak terima segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Segala yang terbaik yang kami miliki
semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau datang, memberikan hati kami, menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan yang terbaik di mezbah-Mu ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segala yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya padamu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami kepada Tuhan. Mari naikkanlah senap hati kita. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah. Mari kita bersama-sama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bersama, katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik. Sekali lagi dan kita sembah Tuhan kita. Segalanya
yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari ambil waktu kita sembah Tuhan yang terbaik. Kami persembahkan di mezbamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Mari bawa hatimu sembah dengan segenap kerinduan kita, sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian kita. Kami sembah Yesus. Sungguh Engkau Allah yang merencanakan kebaikan di dalam hidup kami. Yesus. Engkau yang mengetahui langkah setiap kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Di telapak tangan-Mu
tertulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari gereja Tuhan dengan sepenuh hati sekali lagi katakan, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Mari naikkan ucapan syukur bersama-sama, katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah
penyembahan bersama dengan malaikat di surga. Kita menyembah Yesus. Haleluya. Hanya Yesus, tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Tiada yang sama seperti-Mu Yesus. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Janganlah lupakan perbuatan baiknya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami. Engkau yang sembuhkan sakit penyakit kami. Engkau menebus hidup kami dari lubang kubur. Haleluya. Kau memahkotai kami Tuhan dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Sehingga masa muda kami selalu diperbaharui. Seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah, pujilah Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Jesus, ada saat di mana kita rasanya sendirian. Tidak ada seorang pun yang rasanya memahami, mengerti kehidupanku. Semuanya seakan-akan meninggalkan aku. Tetapi ada satu sahabat yang setia, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah meninggalkan saya. Dialah Yesus Kristus. Dialah yang selalu membuka kedua tangannya dan berkata, "Jangan takut. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Aku menyertai engkau selama-lamanya. Aku tetap setia, sekalipun engkau tidak setia. Aku senantiasa besertamu sampai pada kesudahan alam." Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pembela kami. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku.
menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Ada seorang yang bernama Yakub. Dari dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah menetapkan bahwa dia akan menjadi lebih besar, lebih utama dari kakak kembarnya Esau. Tetapi baik Yakub maupun orang tuanya tidak melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Yakub memakai caranya sendiri, menukarkan hak kesulungan kakaknya dengan semangkuk sup kacang merah. Dan Esau dengan nafsunya yang rendah, dia mau menukarkan, memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Dan yang kedua, Yakub ditopang, didukung oleh ibunya, menipu ayahnya sendiri, mencuri berkat kesulungan kakaknya Esau. Berapa banyak seringkali dalam hidup ini kita sudah menerima janji Tuhan, tetapi kita memakai cara sendiri, sehingga kita harus berputar-putar melalui satu proses kehidupan yang tidak mudah. Perjalanan hidup Yakub seperti menggambarkan perjalanan hidup kita semua. Sampai Yakub harus pergi jauh karena kakaknya Esau ingin membunuh dia. 20 tahun lamanya Yakub mengalami satu proses kehidupan yang tidak mudah. Untuk mendapatkan istri, dia harus membayar 14 tahun bekerja kepada mertuanya dan sekaligus pamannya, paman Laban. Untuk mendapatkan kekayaan,
harus terus-menerus diganti upahnya selama 6 tahun. Sampai Tuhan sendiri memberkati Yakub. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub. Sampai pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Yakub, tinggalkan tempat di mana engkau saat ini berada. Bawalah istrimu, anak-anakmu, semua harta kekayaan, kembali ke negeri yang sudah aku janjikan kepada Abraham, kepada Ishak ayahmu, kepada engkau. Dan Yakub taat. Tetapi di tengah perjalanan, Yakub ingin hatinya sungguh boleh berdamai dengan kakaknya Esau. Apa yang dia lakukan? Saudara, dia menyeberangkan istrinya, anak-anaknya, dengan semua kekayaannya di sungai Yabok. Arti nama Yabok adalah emptying, mengosongkan diri. Jika kita merindukan ada satu pemulihan, ada saat kita rela harus mengosongkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Sementara dia seorang diri bergumul semalaman. Dan dikatakan seorang malaikat datang bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Yakub tidak mau melepaskan orang ini. Sampai kemudian orang itu memukul sendi pangkal pahanya. Sehingga sendi pangkal paha Yakub terpelecok ketika bergulat dengan orang itu. Kegigihan Yakub luar biasa. Dia tidak membiarkan malaikat Tuhan pergi sebelum dia memberkati Yakub. Saudara, ada saat ketika kita sudah merendahkan diri, emptying yourself, emptying myself. Kita mau sungguh berkata, Tuhan, jangan tinggalkan aku sampai engkau memberkati aku. Ada perseverance, ada ketekunan. Itu sebabnya malaikat Tuhan memberkati Yakub. Siapa namamu? Aku Yakub. Aku penipu. Aku sudah melarikan diri dari rencana Tuhan, dari kehendak Tuhan. Aku pakai kekuatanku. Aku sudah mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang pelik. Tapi aku menyadari Tuhan senantiasa beserta aku. Malaikat Tuhan yang menampakkan diri bergulat dengan Yakub. Yang tidak lain adalah Yesus sendiri yang menampakkan diri di dalam perjanjian lama. Sebab Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Menampakkan diri sebagai malaikat Yahweh. Tuhan berkata, mulai hari ini namamu tidak lagi disebut sebagai penipu Yakub, tapi namamu akan disebut Israel, the Prince of God. Dan Tuhan memberkati Yakub. Luar biasa. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Yakub mengalami kemenangan. Apa arti kemenangan di hadapan Tuhan? Arti kemenangan bukan ketika kita bisa berhasil dengan kekuatan kita. Tidak. Tapi kemenangan adalah ketika kita surrender. Berserah kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Ketika dia merendahkan diri. Ketika dia tekun memegang kaki Tuhan dan berkata, berkati aku Tuhan. Dan ketika kekuatannya, sendi pangkal paha, saudara, secara ilmu kedokteran dianggap sebagai salah satu kekuatan yang menopang hidup manusia, dipatahkan. Inilah arti kemenangan. Justru ketika kita surrender, berserah. Ketika kita berkata, Tuhan, karena aku lemah, maka aku menjadi kuat. Ketika kita
menyerahkan diri kita secara penuh kepada Tuhan. Itulah kemenangan. Dan sungguh Yakub diberkati Tuhan. Namanya lebih dahulu diubah sebelum masa depannya betul-betul diperbaharui. Yakub menamakan tempat itu Peniel. Ia melihat wajah Allah. Dia memandang berhadapan muka dengan Allah. Dan nyawanya tertolong. Hidupnya diubahkan, hidupnya diberkati. Hari ini saya mau berdoa buat saudara semua. Yang mungkin sedang mengalami seperti Yakub. Seorang diri, rasanya gak ada yang memahami. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap kami apa adanya. Kami mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Kami merendahkan diri. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami memakai cara kami. Kami seringkali Tuhan memakai kekuatan kami, pengalaman kami. Untuk kami merebut kemenangan, untuk kami meraih kebahagiaan, keberhasilan. Tapi kami gagal. Hari ini kami mau surrender. Kami mau berserah, merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Dan biarlah Tuhan, kami boleh sungguh menyerahkan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Ubahlah hidup kami, perbaharui kami Tuhan. Dari seorang yang terus melarikan diri dari hadapan Tuhan, menjadi seorang yang sungguh mau melekatkan hidup kami kepada Kristus. Sekarang Tuhan hamba berdoa, jika ada yang sedang berbeban berat karena sakit COVID ataupun sakit penyakit yang lain, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau melawat mereka, jamah mereka dengan kuasa bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami halau semua virus penyakit COVID, semua sakit penyakit yang lain, stroke, jantung, ginjal, diabetes, dalam nama Yesus kami halau semua sakit penyakit. Jadilah sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Mereka yang sedang berbeban berat karena masalah pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, Tuhan, biar kami boleh seperti Yakub. Kami mau mencari hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berkata, Tuhan, aku mau senantiasa mencari Tuhan dalam hadirat-Mu. Sampai Engkau memberkati aku. Sampai Engkau memulihkan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia. Biarlah pemulihan terjadi, berkat-berkat terjadi. Penghiburan kekuatan boleh turun atas mereka yang sedang berduka karena ditinggal mati oleh orang-orang yang mereka cintai. Tuhan, masa yang berat ini, turunkan damai sejahtera-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ya Tuhan, pulihkanlah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Engkau pembela kami. Engkau pelindung kami. Engkau pemberkat kami. Haleluya. Amin. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada
aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga kesakitan Hingga kesakitan tidak menimpa aku. sekali lagi kita mau katakan. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tepuk tangan yang paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami aminkan semua janji-janji-Mu Tuhan. Engkau melindungi kami. Tidak ada satu sakit penyakit yang dapat mendatangi kami Tuhan. Engkau menyertai hidup kami dan membuat kehidupan kami berhasil Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjerih lelah. Tuhan sendiri memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Seperti pada burung Raja Wali. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus yang melimpah atas hidupmu. Penghiburan, kekuatan, pertolongan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Boleh turun atas hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di atas awan-awan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya kita berkata,